Ketika kita mencintai sesuatu, usia tak akan jadi penghalang. Raga tak mungkin lagi bugar, namun rasa tak akan pernah pudar. Tidak ada yang kita taklukkan selain diri sendiri, dan tidak ada yang kita kalahkan selain ego sendiri. Tahun ini kami diberikan kesempatan kembali untuk mendaki gunung yang terletak di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, yaitu Gunung Slamet dengan ketinggian 3.428 mdpl dari permukaan laut. Terbilang paling tinggi di Jawa Tengah dengan sebutan Atap Jawa Tengah. Dari sini kita berangkat dengan formasi lengkap 14 orang dan 11 lainnya tim yang biasa ikut pendakian dan 3 lainnya yaitu Pak Maulana beserta putranya dan Pak Oji sang MVP di pendakian ini. Sebelum melanjutkan perjalanan, kami semua membuat surat sehat dari kami berasal, yaitu dari Bogor. Kebetulan istri dari teman kami, Aris, adalah seorang bidan. Jadi best moment banget, surat sehat gratis plus suntik vitamin C gratis. Hahaha, baik sekali Pak Aris ini. Begitulah indahnya persahabatan kami, satu sama lain saling melengkapi. Entah sampai kapan kami bisa mendaki bareng. Kata bijak yang pernah saya temukan yaitu, kalau mendakinya lebih dari 3 kali, itu namanya bukan teman, melainkan keluarga. Saya pun terharu. Kita adalah sekumpulan bapak-bapak yang 90% hidupnya untuk keluarga dan bekerja. 5%-nya lagi untuk sekedar melepas penat dari hiruk pikuk dan banyaknya drama kehidupan. Atas dasar itulah pendakian kita 1 tahun sekali. Hahaha, tidak sebanding namun patut disyukuri. Mobil pun melaju menembus derasnya hujan. Entah ini sinyal atau apa, seharusnya di bulan Juli ini bukan musim penghujan. Tapi anehnya sudah 1 minggu ini hujan datang silih berganti. Semoga cuaca di sana tidak seperti ini. Oke, dulu kawan, kita rest area dulu di Cirebon ya. Kita berangkat tadi sore dan alhamdulillah kita istirahat dulu hari ini. Kita makan dulu. Kita makan dulu, terus kita langsung lanjut. Oke. Sejenak kami pun istirahat di rest area, tepatnya di Cirebon menuju Purbalingga. Sesekali kami mengabari orang rumah, tanpa doa mereka kami tidak akan bisa mendaki seperti ini. Sama seperti judul di poster kami, pendakian seizin istri. Saat-saat seperti inilah yang akan selalu dirindukan. Banyak sekali pertanyaan kenapa bisa sekompak ini. Di usia yang sudah tidak muda lagi. Jawabannya sederhana. Kami disatukan oleh hobi yang hanya dilakukan setahun sekali.
Tidak lama kami sampai di base camp Bambangan, Jawa Tengah. Kami istirahat di rumah salah satu warga yang biasa menampung para pendaki. Di tempat inilah kami akan istirahat dan melanjutkan perjalanan di pagi hari. Baik kawan-kawan, kita baru sampai base camp di Gunung Slamet pada pukul 12.42 ya. Jadi perjalanan kita tadi sekitar 7 jam. Alhamdulillah sudah sampai. Habis ini kita istirahat secara juga. Kita satu sama lain larut dengan kenyamanan obrolan dari hati ke hati. Setelahnya kita tidur. Pagi yang cerah di base camp Gunung Slamet Pia Mambangan menyambut kami dengan penuh kebahagiaan. Menurut informasi, sudah 1 minggu ini hujan deras setiap pagi setiap hari. Dan hari ini kami diberikan cuaca yang sangat cerah. Baik rekan-rekan, kita sudah mau naik. Kita urus registrasi dulu. Dan di sini ada surat sehat dan wajib untuk ke Slamet harus bawa surat sehat. Karena itu memang sudah aturan di sini. Dari sini kita naik ojek ke pos Bayangan ya. Cuaca hari ini cerah dan mudah-mudahan akan terus cerah sampai besok. Itu ya, ada nomor base camp yang bisa dihubungi yang sifatnya emergency darurat. Ketika trouble sinyal dan dipastikan sinyal tidak ada, salah satu tim turun untuk melaporkan ketika dibutuhkan emergency. Terus baliknya ada estimasi dari pos-posnya. Ini bisa lebih cepat, bisa lebih lama, tergantung fisik masing-masing. Nanti masnya start dari sini, untuk petanya naiknya itu 1 jalur sampai puncak. Batas aman pendakian itu ada di pos 9, selebihnya tidak terkapal. Tempat campnya bisa dimulai dari 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9 udah batas vegetasi jadi rawan badai. Untuk mata airnya ada di pos 3 dan pos 5. Dan camp terluasnya ada di 3 dan di 5 juga. Terus untuk ketika masih tetap puncak, usahakan pagi-pagi sekali ikuti tanda berwarna merah bertuliskan arah turun jalur Bambangan. Ini menjadi patokan kalian ketika naik dan turun. Itu ya. Batas maksimal di puncak itu jam 10 siang. Ya, selebihnya biasanya berganti cuaca, jadi harus sudah turun dari area puncak. Itu ya Mas ya. Jadinya stop bagian bila cuaca tidak bagus. Itu ya. Bisa hati-hati dan jaga kondisi teman-teman. Itu ya. Silakan. Terima kasih, Pak. Ya. Isu yang masih hangat sampai hari ini adalah tentang booking lahan camp. Ya, seperti itu adanya, namun saya tidak mau bahas itu. Yang jelas harus ada tim yang duluan berangkat supaya kami tidak kehabisan lahan untuk mendirikan tenda. Terpilihlah Kang Oji, Rehan, dan Bang Adian. Mari kita saling menguatkan seperti rantai baja yang saling menguatkan. F5 bismillah ya. F5 bismillah. Naik ojek, naik ojek, naik ojek. Seperti biasa, demi memajukan UMKM masyarakat setempat, kami naik ojek untuk diantarkan sampai pos Bayangan. Dengan biaya yang cukup terjangkau sebesar 40.000 per orang untuk sekali jalan.
Definisi dengkul geter asli, tapi lebih para ojek suping. Kalau ini masih mending ya. Kalau ojek suping mah. Dengan langkah yang pasti, kami mulai berjalan dari ketinggian 1770 mdpl. Tidak menyangka kami bisa kembali mendaki bersama. Teringat teman kita Kang Oji yang sekarang sudah meninggalkan kita semua. Dulu dia sangat ingin mendaki Gunung Slamet, tapi takdir berkata lain. Oke, baik kawan-kawan, kita baru sampai pos 2 di ketinggian 2260. Rekan-rekan, ada yang masih di belakang karena harus ada yang duluan ke atas karena memang itu booking lahan, entah booking lahan atau apapun. Yang jelas banyak porter yang udah duluan ke sana. Jadi kita sistemnya ada yang duluan ke atas, Bang Oji sama Raihan, Pak Maul. Nah, sekarang saya nyusul untuk ke pos 5 cepet-cepet. Sekarang baru pukul 10:30 dan ini pacet. Lah itu pacet nih. Dah hampir itu. Pas 3 dong. Sampai guys, pas 3. Enggak dong. Cukup melelahkan. Kalau yang belum siap mental jangan dulu ya Ram ya. Jangan. Harus latihan dulu. Latihan. Fisik ini dingin loh. Dingin ya. Kita rest dulu di sini. Udah turun, dingin. Kita mau ke pos 4 ya. Kalau diestimasi waktu itu 1 jaman. Mudah-mudahan Kang Oji sama Rehan udah di pos 5 dan bisa dan udah ngejadiin tenda ya. Oke, mantap.
Kami pun sampai di pos 5, di mana tempat inilah tempat yang strategis untuk mendirikan tenda. Dan di tempat inilah isu yang sedang ramai dibicarakan terkait booking lahan camp. Benar adanya, sesampainya kami tiba, ada beberapa tenda yang masih rapi terbungkus, namun sudah ada di tempat area camp. Untungnya Kang Oji dan Rehan sudah lebih dahulu sampai, jadi bisa mencari tempat untuk mendirikan tenda terlebih dahulu. Betul saja, di pos 5 ini ramai sekali pendaki yang mendirikan tenda di area ini. Telat sedikit, kita nggak akan kebagian tempat. Tetangga. Setelah semuanya sampai, kami pun istirahat dan makan malam. Diiringi dengan obrolan ringan dan candaan, ikut menghangatkan suasana di malam ini. Di pos ini, usaha roncor hujan. Kayak kepecut aku nanya. Ayo Bagong lewat. Ayo jangan nanya Bagong. Bagong. Ayo. Nah, bagus cuy. Kami pun larut dalam obrolan hangat, saling bertukar cerita tanpa melihat pangkat, jabatan, atau lainnya. Sampai lupa kalau summit nanti ada badai yang harus dilewati. Hari ini kita summit pukul 1.48, setengah 2. Jadi dingin sekali. Mudah-mudahan kita diberikan cuaca yang cerah selama sampai tujuan. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman tentang penggunaan beberapa teknik yang harus kita sama-sama kuatkan. Yang pertama, setiap langkah selalu diingat. Sampai langkahnya juga terhenti dengan hal-hal yang tidak diinginkan. Bagi teman-teman yang memang tidak secara ini, jangan memaksakan karena posisi kita bekerja dengan waktu. Jelas sebelum jam 6 sudah harus sampai summit, dan maksimal di summit juga kita hanya mengambil momen gambar ya, tidak yang lain. Lalu setelah dari sana kita turun, jam 6 kita harus sudah turun karena di bawah juga mobil jam 3 harus sudah ready gitu ya. Perjalanan dari sini ke sana kan 8 jam. Jadi tatkala jam 6 sudah di summit, tatkala jam belum sampai baru kita bantu teman-teman kita untuk kembali ke pos 5 ini. Seperti rantai baja, mari kita saling menguatkan. F5 5. Pukul 1.30 kami mulai summit menuju puncak Gunung Slamet. Kami mulai menyicil langkah dengan cuaca yang sangat dingin, disertai hembusan angin yang sering kali menembus tulang ini. Tak heran banyak pendaki yang terkena hipotermia. Kami harus terus berjalan dan bergerak. Sesekali kami istirahat, tetapi tidak boleh terlalu lama, karena bisa menyebabkan kedinginan yang luar biasa. Mendaki Gunung Slamet bukanlah mendaki gunung biasa, harus dengan persiapan yang sangat-sangat luar biasa. Karena gunung ini termasuk gunung yang paling tinggi di Jawa Tengah. Terbesit dalam pikiran bagaimana jika terjadi badai. Apakah kami mampu melanjutkan perjalanan ini? Namun kami ingat kata-kata Pak Mul, yaitu kesempatan tidak datang 2 kali. Sulit sekali kami jika gagal dalam pendakian ini harus kembali ke sini. Hati pun memanas
membakar semangat kami kembali. Kami mungkin tidak muda lagi. Tenaga kami pun terbatas. Fisik pun melemah. Rata-rata usia kami 30-40 ke atas. Walah, kok bisa ya kita sampai di sini? Itu yang mungkin menjadi penyemangat kami. Di antara yang lain, si Babah lah yang hanya menggunakan sweater. Kami pun sangat jengkel, kenapa dia tidak memakai jaket? Padahal sudah diwanti-wanti untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Tapi kami percaya, dia adalah manusia kuat. Dia bisa menahan angin, badai, dan hujan sekalipun. Prima jasa, bos. Pos 7. Hah? 92. Si Bang ya. Oke. Pos 9 batas vegetasi. Ya. Oke kawan-kawan, kita sudah sampai di pos 9 di batas vegetasi. Alhamdulillah sekarang sudah pukul 3:31 pagi. Dan rekan-rekan yang lain masih ada di pos 7-8. Kita tunggu di sini. Kita rest di sini. Jadi kita bareng-bareng ya. Berangkat bareng, pulang bareng, dan mudah-mudahan kita sampai puncak bareng. Sudah 15 menit berlalu, si Babah belum juga sampai di pos 9. Terbesit dalam pikiran, apa mereka mampu? Apakah dia mampu? Dalam hati, ya sudahlah Bah, tidak perlu memaksakan. Berhenti saja di pos 9. Toh puncak tidak akan lari kok. Seperti yang dikhawatirkan, di trek summit ini kami dihampiri badai. Sangat dingin sekali. Mental pun diuji, hati pun down. Namun, kembali lagi kata-kata Pak Mul, kita sudah sejauh ini. Oke, kumaha? Yang Pak, sini posisi kabut luar biasa, kabutnya tebal banget. Terus sekarang pukul 4:30. Intinya yang buat selamat. Oke, sekarang pukul 4:33 pagi, 4:30. Kabutnya tebal sekali dan treknya sudah berbatu. Jadi buat yang mau keselamat, siapin mental, fisik, dan lain-lain juga. Kalau emang fisik udah nggak kuat, jangan memaksa, karena ini sangat curam sekali. Wah. Sesekali Gunung Slamet memancarkan keindahannya. Ya, ini indah sekali. Ya Allah. Sangat indah. Habis dari badai. Udah. Oke, baik kawan-kawan. Kita sebentar lagi puncak. Soalnya sekarang lagi badai. Jadi di bawah udah 2 kali badai. Ada lagi. Cuman memang rekan-rekan di bawah yang masih rekan-rekan yang masih di bawah
Mudah-mudahan mereka sampai. Kalaupun memang tidak sampai, tidak usah dipaksakan. Karena memang treknya lumayan, sangat-sangat curam sekali. Ditambah badai, angin, wah luar biasa. Ya. Oke. Sejatinya kita hanya manusia biasa, manusia yang kecil yang tidak ada apa-apanya. Maha besar Tuhan telah menciptakan ini semua. Terima kasih. Kami pun melanjutkan perjalanan. Langkah demi langkah kami teruskan. Dan akhirnya kami sampai di puncak Gunung Selamat. Ya. Tos sambut sini. Oke, nyampe Triple S, Gin. Ya, Triple S ya. Triple S. Wah, iya, Triple S ya. Oke. Bus. Triple S. Triple S, Bang. Triple S. Bus. Piring. Nepi. Marvin, nepi. Ya. Akhirnya si Baba sampai di puncak Gunung Selamat. Kami terharu, kami bangga. Tidak menyangka kami bisa sama-sama di puncak Gunung Selamat. Di usia yang sudah tak muda lagi, kami sampai Don. Apakah kami mampu? Apakah kami bisa? Namun dengan tekad yang kuat, dengan persiapan yang sangat-sangat luar biasa, akhirnya kami sampai. Nepi. Adegan haru pun tak terhindarkan. Kami saling berpelukan, merayakan kesuksesan kami, merayakan keberhasilan kami sudah bisa sejauh ini. Bukan maksud untuk menaklukkan, melainkan menurunkan ego sendiri, mengalahkan rasa takut, mengalahkan rasa ragu. Inilah kebersamaan kami. Salam dari atas.